Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Marani dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor ujian 7202038 akan melakukan percobaan pengaruh tekanan osmosis. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Februari jam 11.19. Jadi tekanan osmosis itu terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi pada kedua zat. Jadi perpindahan zat yang berkonsentrasi lebih rendah atau hipotonis ke konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh tekanan osmotik terhadap timun dengan air gula, air garam, dan air biasa. Alat-alat yang dibutuhkan adalah 3 buah gelas. Yang pertama untuk air biasa, yang kedua untuk air gula, dan yang ketiga untuk air garam. Lalu 2 sendok makan, penggaris, kertas, dan alat tulis. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 potong timun, gula, garam, dan air hangat. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Langkah pertama, masukkan air ke dalam masing-masing gelas. Langkah kedua, masukkan garam dan gula ke dalam gelas yang sudah diberi label masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Lalu aduk hingga rata. Langkah ketiga, siapkan timun, alat tulis, kertas, penggaris. Kertasnya ditulis seperti ini terlebih dahulu. Setelah itu, kita menghitung diameter setiap timun. Ini timun untuk air gula. Diameternya ini 4,5. Lalu tulis di kertas yang sudah kalian sediakan. Selanjutnya, setelah menulis diameter awal dari setiap timun, masukkan timun ke dalam gelas yang berisi air, air gula, dan air garam. Selanjutnya, setelah selesai, kita tunggu timun sampai mengalami perubahan atau sekitar kurang lebih 12 jam. Setelah 12 jam lebih menunggu, akhirnya timun-timun ini mengalami perubahan. Perubahannya akan saya bahas di video sebelah ini. Jadi yang pertama saya akan membahas timun dengan air. Nah, timun dengan air ini mengalami peristiwa yang namanya turgid. Karena air pada gelas ini itu hipotonis atau berkonsentrasi rendah, dan air pada timun ini disebut hipertonik atau berkonsentrasi tinggi. Jadi air pada gelas ini akan masuk ke dalam timun dan akan membuat timun itu menjadi lebih besar dari sebelumnya. Kita akan ukur diameternya. Yang kemarin itu 4,5. Nah, sekarang itu menjadi 5 cm. Setelah itu kalian tulis di tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi yang kedua saya akan membahas air garam dengan timun. Nah, air garam dengan timun ini itu mengalami proses yang namanya plasmolisis. Karena air yang di dalam gelas ini itu hipertonik. Air garam ini itu hipertonik, yaitu berkonsentrasi tinggi. Dan air pada timun ini berkonsentrasi rendah atau hipotonis. Jadi air pada timun ini akan keluar dan menyatu dengan air garam. Nah, karena peristiwa plasmolisis tersebut, timun ini menjadi kisut lalu menjadi sangat lembek. Nah, untuk ukurannya yang pertama kali kita ukur itu 4,5 cm. Nah, sekarang itu menjadi di sini menjadi 3,5 cm.
Lalu setelah itu tulis di tabel yang kalian buat kemarin. Lalu yang ketiga, saya akan membahas air gula dengan timun. Nah, air gula dengan timun ini sama dengan air garam mengalami peristiwa plasmolisis. Jadi air gulanya ini itu berkonsentrasi tinggi atau hipertonik, dan air pada timun ini itu hipotonis atau berkonsentrasi rendah. Jadi air pada timun ini akan keluar dan akan menyatu dengan air gula, sehingga menyebabkan ini timunnya itu menjadi kisut. Namun tidak sekisut air garam tadi, karena konsentrasi air garam itu lebih tinggi daripada air gula. Jadi untuk air gula ini tidak terlalu kisut, dan ini hanya sedikit lembek, namun tidak selembek air garam tadi. Untuk ukurannya itu dia itu hanya menjadi 4 cm diameternya, sedangkan tadi yang air garam itu 3,5 cm. Jadi kesimpulan dari percobaan ini yaitu tekanan osmosis itu terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi pada kedua zat. Jadi perpindahan zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi, yaitu hipertonik. Nah, untuk di percobaan ini itu garam dan gula tadi itu hipertonik atau berkonsentrasi tinggi, dan untuk air itu hipertonis atau berkonsentrasi rendah. Nah, untuk timun yang terhadap gula dan garam itu hipotonis atau berkonsentrasi rendah, dan untuk timun yang terhadap air itu hipertonis atau berkonsentrasi lebih tinggi. Kesimpulan dari perbandingan ciri-ciri dan data yang telah kita lakukan pada percobaan sebelumnya itu, yang pertama timun dengan air. Nah, dari timun dengan air ini, timunnya yang awalnya diameternya 4,5 cm menjadi 5 cm. Berdasarkan data tersebut dan ciri-ciri yang kita lihat, timun ini menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Nah, peristiwa itu dinamakan turgid. Lalu untuk air gula dengan timun ini, yang awalnya diameternya 4,5 cm menjadi 4 cm. Nah, berdasarkan data tersebut dan ciri-ciri yang kita lihat itu, timun ini tuh menjadi kisut atau lebih kecil, lalu menjadi sedikit lembek. Nah, peristiwa tersebut itu dinamakan plasmolisis. Lalu yang terakhir, timun terhadap air garam. Nah, timun terhadap air garam ini sama dengan air gula. Jadi awalnya itu diameter timunnya ini 4,5 cm. Lalu setelah percobaan itu menjadi 3,5 cm. Nah, berdasarkan data tersebut dan berdasarkan ciri-cirinya itu, si timun ini menjadi lebih kisut, lalu menjadi sangat lembek. Nah, itu dinamakan peristiwa plasmolisis. Lalu mengapa perubahan timun terhadap air garam itu lebih besar daripada timun terhadap air gula? Karena air garam sendiri itu berkonsentrasi lebih tinggi daripada air gula. Maka dari itu timun terhadap air garam itu menjadi sangat lebih kisut daripada timun yang terhadap air gula. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.